Mas Indra, apa Siap. kabar? Baik, alhamdulillah. Ya. Mas, kita mulai ya untuk tema kita kali ini, yaitu tentang membangun bisnis berskala nasional dari anak muda. Nah, sebelumnya kita masuk ke sesi obrolan kita, Mas Indra boleh dong perkenalan diri tentang Mas Indra dan bisnis Mas Indra. Baik, boleh. Perkenalkan, saya Indra Gunawan. Urgent.id perusahaan startup didirikan oleh Indra Gunawan ST, mahasiswa lulusan ITB Teknik Elektro tahun 2013 yang berlokasi di Kota Bandung. Dengan ide yang dimulai karena banyaknya jasa pengguna elektronik yang membutuhkan jasa servis. Urgent.id bergerak di bidang servis elektronik yang menyasar masyarakat pengguna elektronik. Urgent.id dinobatkan sebagai winner dalam kompetisi inovasi teknologi Indosat Wireless Innovation Contest ke-11. Oh iya, bagus sekali idenya Mas Indra. Oh iya Mas, sebelumnya kita buat pemanasan ya, aku mau bertanya dong terkait menurut Mas Indra membangun bisnis berskala nasional untuk anak muda sebagai generasi milenial itu harus bagaimana ya Mas? Sedangkan sekarang ini kan banyak anak muda ya Mas, ada yang gencar-gencarnya untuk membangun bisnis. Baik, kalau pertama yang harus kita pikirkan ya ketika kita ingin membangun bisnis itu sebetulnya awalnya itu dari niat sih sebetulnya. Pertama, niatnya itu harus kuat sih sebetulnya. Kenapa? Karena yang namanya bisnis itu kan sesuatu yang istilahnya tadinya belum ada, terus jadi ada gitu kan. Jadi istilahnya kita membuat yang tadinya nol menjadi satu gitu. Istilahnya tadinya belum ada jadi ada. Nah, maksudnya gimana? Jadi kalau misalkan kita ketika misal bekerja, kalau bekerja kan sudah ada sistem lah, istilahnya kita sudah memasuki sebuah sistem yang sudah berjalan cukup lama. Jadi istilahnya sudah ada apa namanya ya, bulanan gaji gitu kan, sudah ada sistem pelayanannya, sudah ada apa dan sebagainya kan. Sedangkan kalau bisnis itu kita benar-benar dari nol kan. Nah, karena dari nol itu istilahnya kekuatan niat itu harus benar-benar sih istilahnya. Ketika misalkan ini kita baru mulai ya kan, masalah sekarang kan tadi kan anak muda milenial itu kendalanya adalah sebagian besar itu instan, jadi pinginnya instan, pingin begitu dia bikin hari ini pingin langsung ada penjualan, pingin langsung jadi duit, istilahnya pingin instan lah. Nah itu nggak bisa kalau misalkan kita memutuskan untuk memilih membuat bisnis, itu kita nggak bisa seperti itu. Makanya kekuatan niat itu sangat penting. Istilahnya ketika kita gagal atau misalkan kita wah ini baru langkah pertama atau langkah kedua ternyata belum ada yang beli misal, atau belum ada yang tertarik dengan bisnis kita, ya kita kembalikan ke niat kita gitu, ke tujuan kita. Misalkan kalau misalkan tujuannya cuma sekedar main-main atau apa, pasti dia akan nyerah gitu. Yang pertama itu niat dulu. Nah yang kedua setelah niat itu yang tidak kalah penting adalah masalah dari kita harus melakukan yang namanya riset pasar. Jadi istilahnya begini, kalau menurut Deina sendiri, kita ketika ingin memulai bisnis itu harusnya kita mulai dari produk atau dari market? Kalau dari aku sendiri, itu yang pertama aku menentukan pasar, lalu dari market itu sendiri kita dapat menentukan produk apa yang kita pasarkan, Mas. Sip, bener banget. Jadi kebanyakan startup itu berdasarkan hasil riset ya, kebanyakan startup itu gagal. Mungkin hanya sekitar 1% aja ya yang benar-benar dia itu setelah tahun ke-5 atau tahun ke-10 itu benar-benar dia masih struggle atau bahkan tumbuh besar, itu mungkin hanya sekitar 1% lah, hanya 1%. Nah, menurut Paul Graham kalau nggak salah, nama salah satu tokoh startup di Amerika, jadi dia bilang bahwa
penyebab utama startup itu gagal nomor satu itu karena si produknya itu tidak dibutuhkan market. Jadi istilahnya, nah dia tidak melakukan riset pasar, dia tidak menganalisa pasar terlebih dahulu. Jadi dia langsung main bikin produk, kemudian dia launching besar-besaran, iklan di mana-mana, dan akhirnya dananya habis dan nggak ada penjualan dan selesai, tutup startupnya gitu. Nah, yang paling penting nomor satu itu setelah tadi masalah niat ya, yang kedua itu adalah riset pasar. Jadi memang penting riset pasar itu ya kita analisa. Nah, salah satu kesalahan lagi ya yang biasa di startup itu adalah ketika kita tanya nih ke seseorang yang mau bikin bisnis lah, kamu target marketnya apa gitu kan? Seluruh umat manusia di dunia gitu. Itu nggak mungkin. Kalau misalkan kita bikin, salah satunya kita bikin target market ya, kita bikin target market itu kita harus jelas batasannya seperti apa. Jadi misal target market kita itu apakah pria atau wanita, kemudian usianya berapa. Misal kalau memang menargetkan milenial berarti mungkin dari usia 17 sampai 23 misal, atau 17 sampai 30 tahun, atau misalkan menargetkan orang tua, misalkan produknya berkaitan dengan kesehatan ya, menargetkan orang tua gitu, misal di atas 30 sampai 40 tahun yang penghasilannya sudah stabil lah istilahnya. Nah, itu kan beda lagi. Kemudian geografinya, misal kita menargetkannya, kita kota kita dulu aja gitu. Misal kalau saya di Bandung dulu, atau misalkan Dina di Ponorogo atau di Surabaya dulu. Nah, seperti itu. Jadi istilahnya batasan-batasan dari market kita itu seperti apa. Nah, setelah market kita jelas, baru kita definisikan, kita lakukan survei. Kira-kira mereka ini butuhnya produk yang seperti apa gitu. Istilahnya yang misal tadi kita menargetkan yang 17 sampai 23 tahun. Nah, rata-rata itu orang-orang yang usia seperti itu mereka menargetkan yang seperti apa. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan contoh ke Urgent ID ya, misal kalau Urgent ID kan target marketnya adalah orang yang memiliki HP, laptop, dan elektronik, tapi kita memang batasi untuk yang kalangan anak muda atau orang-orang yang memang sudah terbiasa menggunakan teknologi lah, istilahnya mereka bisa menginput data dan sebagainya gitu. Karena kalau misalkan orang yang sudah terlalu tua memang sebetulnya memang bukan target market kami gitu, paling gitu. Jadi memang harus jelas sih. Dan awalnya dulu Urgent ID awalnya memang startnya kan dari Bandung pas 2017 itu. Awal nama Urgent ID, nah start dari Bandung. Nah, memang di awalnya itu geografinya atau batasan marketnya adalah kota Bandung. Kemudian di usianya itu, usia paling banyak itu kan mahasiswa. Waktu itu menargetkannya memang mahasiswa, berarti usia antara 17 sampai dengan 23 tahun. Kemudian pria dan wanita, dan mereka harus memiliki yang namanya smartphone. Nah, dan smartphone kan sekarang semua orang sudah punya sih rata-rata seperti itu. Jadi kalau menurut saya sih intinya di dua itu ya. Kalau langkah berikutnya sih lebih ke pengembangan sih. Istilahnya kalau kita udah bisa start kan, berikutnya kita growth. Nah, kalau yang growth ini yang memang saya juga masih belajar sih. Istilahnya kalau start insya Allah alhamdulillah udah dijalani kemarin, dan ya udah istilahnya udah mulai lah, alhamdulillah udah bisa jalan, idenya, konsepnya udah terwujud, dan tinggal growth-nya sih yang sebetulnya yang masih jadi tantangan lah, seperti itu. Istilahnya kita bisa, produk kita itu bisa diterima oleh market yang lebih besar lah. Kalau sekarang kan saya kan istilahnya masih initial market lah, masih market yang awal-awal, masih baru, orang-orang yang baru kenal gitu. Nah, kalau kita mau lompat ke yang lebih besar, yang majority lah, nah itu yang tantangan saya berikutnya itu. Tapi kalau yang menurut saya yang penting sih dua itu sih. Pertama niat, yang kedua harus melakukan riset pasar seperti itu. Kalau dari riset pasar nanti kita bikin minimum viable product. Kalau di startup itu biasanya ada yang metode Scrum dan sebagainya lah, ada beberapa metode-metode. Pokoknya dia bikin minimum viable product. Nah, kalau di saya itu minimum viable produknya ya waktu dulu itu sempat datengin sendiri gitu. Istilahnya orang order awalnya dulu pakai WhatsApp, kemudian nanti ada waktu itu pas awal-awal saya sempat ngejalanin sendiri dulu, kemudian sempat di toko juga, jadi istilahnya orang datang ke toko, kemudian setelah itu baru mulai proses rekrutmen teknisi seperti itu. Jadi istilahnya setelah minimum viable product itu kan kita
hanya membutuhkan istilahnya gimana supaya produk kita itu dengan source, dengan sumber seminimum mungkin udah bisa jalan gitu. Jadi istilahnya dengan hanya modal WhatsApp, kemudian kita marketing di Facebook, di sosmed, itu kita udah bisa jalan gitu. Nah, dari situ baru kita mulai kembangin, kita mulai bikin sistem, kita mulai bikin aturan dan sebagainya gitu, sistem pelayanan, prosedur, sistem dan sebagainya, paling gitu sih. Intinya dua itu sih kalau mau milenial untuk menjangkau. Nah, gimana supaya menjangkau nasional? Nah, ya dari sistem sih sebetulnya. Tadi kan pertanyaannya juga berkaitan dengan gimana biar nasional ya. Kalau nasional ya kita harus bikin sistem sih sebetulnya. Kita harus bikin sistem. Nah, sistem itu yang bisa kita copy ke berbagai daerah seperti itu. Jadi istilahnya kalau misalkan kita bikin, ya kalau yang kemarin saya lakukan waktu di Urgent ID adalah saya bikin analisa dulu market yang di Bandung, gimana karakter konsumennya seperti apa, misalkan oh dia ternyata sukanya seperti ini gitu, dia sukanya pelayanannya yang seperti ini, kemudian dia pinginnya yang misal cepat, ada kepastian harga, kemudian ada kepastian ini resiko servisnya seperti apa gitu, ada penjelasan yang lengkap lah sebelum mulai servis, kemudian responnya harus cepat juga ke konsumen, karena si konsumen juga kan rata-rata kalau market saya itu kan mahasiswa. Nah, mahasiswa itu kalau dia laptopnya rusak, otomatis selesai, dia nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ngerjain tugas dan apa-apa. Sementara dia kadang ada yang udah deadline, ada yang deadline beberapa hari lagi sidang gitu, kadang pernah ada yang seperti itu. Nah, kendala seperti itulah yang saya pelajari, yang alhamdulillah saya pelajari waktu pas saya pertama buka di Bandung itu. Saya lihat konsumennya seperti ini, kadang ada yang datang sore-sore dan sebagainya, seperti itu sih. Ya, bagus sekali ya Mas penjelasan dari Mas Indra terkait proses bagaimana kaum milenial atau anak-anak muda yang biasanya tertarik untuk memulai bisnis, apalagi zaman sekarang kan musimnya bikin startup ya, kayak kebanyakan ada yang gengsi pengen bikin startup kayak gitu. Ya nggak sih Mas, kebanyakan kayak gitu anak-anak muda lulusan manapun itu. Nah, selanjutnya ya Mas, Mas Indra kan lulusan teknik dari ITB. Nah, Mas Indra kan pastinya kalau melamar pekerjaan di karyawan atau perusahaan asing kan pasti masuknya ya. Kenapa Mas Indra memilih jalan menjadi seorang pembisnis? Kalau ya tadi kembali ke itu ya, tujuannya sebetulnya memang salah satu keinginan saya itu memang pengen bikin sesuatu produk yang itu bisa dipakai ya skala jutaan orang bisa, ya mudah-mudahan bisa membuka lapangan pekerjaan gitu. Karena kalau misalkan saya istilahnya hanya sampai di saya sendiri gitu kan, atau paling mungkin keluarga saya. Tapi kalau misalkan saya bisa, ya pinginlah istilahnya ngelihat orang-orang yang seperti kayak pendiri Facebook, pendiri Google gitu kan, mereka bisa bikin sesuatu yang istilahnya bermanfaat buat banyak orang, bisa mengubah istilahnya banyak orang lah, dan skalanya bukan ratus atau ribu ya, tapi bisa juta gitu. Ya, terima kasih Mas Indra atas pendapatnya. Semoga bisa sesuai impian Mas Indra ya Mas, insya Allah. Semoga dengan ini juga bisa membantu Mas Indra.